lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu di dalam ibadah online saat ini. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan beribadah, memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami untuk meninggikan Engkau, untuk mengucap syukur kepadamu. Pimpin kami ya Bapa melalui ibadah kami. Bapa, pimpin kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer dan pemain musik, agar kami dapat bersukacita meninggikan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tercurah dalam hidup kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabar? Luar biasa diberkati. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita ingat 75 tahun telah berlalu. Besok kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Sudahkah kita merdeka secara hakiki? Pada saat ini kita sedang mengalami penjajahan. Negara kita dijajah oleh COVID-19. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita berdoa untuk bangsa dan negara kami, kita tercinta, bangsa Indonesia, biar segera keluar dari segala problema, biar COVID-19 segera berlalu. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agunkan Yesus. Engkaulah kami yang ajaib. Engkaulah kami yang dahsyat. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia Yesus. Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang dahsyat. Dia layak kita tinggikan. Dia layak kita agungkan. Dia layak kita puji. Haleluya. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
supaya bangsa kami Engkau pulihkan Tuhan. Engkau ampuni bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Engkau menangkan dari segala problema. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta yang belas kasih-Mu Bapa dan bertambah nyata, dicurahkan atas
Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berada di lokasi Selopas. Dan saat ini mari kita satukan hati untuk belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama secara online. Kiranya Roh Kudus menguasai kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat-Mu dan teman-teman kami yang mendengarkan. Sehingga mereka memiliki pengalaman baru bertemu dengan Engkau, pengalaman baru menikmati berkat-Mu dan juga berani untuk menyaksikan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan bersama-sama beribadah, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dengan satu tema, aman dalam perlindungan Allah. Sekali lagi, dengan satu tema, aman dalam perlindungan Allah. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 27 ayat 1, 2, dan 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Pengalaman Daud dan pengakuan Daud ini harus menjadi landasan dalam hidup kita. Mengapa? Karena pengalaman Daud dengan mengaku percaya kepada Tuhan, maka semua musuh-musuhnya dapat dikalahkannya. Mengapa demikian? Daud adalah seorang raja yang berawal dari seorang gembala domba yang tidak diperhatikan oleh keluarganya. Sampai Samuel datang ke rumah Isai, kepingin mengurapi salah satu anak Isai. Sampai habis anaknya, tidak ada yang diurapi karena Tuhan tidak memilih. Lalu Samuel tanya, masih ada anakmu? Ada, dia gembala di padang, panggil. Nah, jadi Daud hampir-hampir tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, pengalaman Daud berperang melawan Goliat. Melalui kemenangan tersebut Daud diangkat menjadi tentara, diangkat menjadi panglima perang. Karena Daud sebagai panglima perang, maka peperangan menjadi makanan setiap hari. Dan Daud senantiasa menang. Apa rahasianya? Iman Daud yang mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mengapa Tuhan dianggap terang? Pengalaman Daud dalam ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku, musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ketika penjahat mau makan tubuh Daud, ketika tentara mengepung Daud, apa yang menjadi andalan Daud? Dia lari mencari tempat perlindungan, dan perlindungannya hanya kepada Tuhan. Lalu apa yang didapat dari pengakuan Daud? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Pengaruh terang adalah mengalahkan segala kegelapan. Pengaruh terang menimbulkan keberanian. Pengaruh terang, Daud melihat ternyata Tuhan yang berperang. Bukan Daud yang berperang, ternyata Tuhan yang berperang untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga musuh-musuhnya tergelincir jatuh. Pengalaman Daud ini loh, diawali dari perang melawan Goliat, perang melawan suku bangsa sekitar kerajaannya, perang melawan pemberontakan anaknya sampai dia lari dari istana. Daud selalu menang karena selalu mendapat perlindungan dari Allah. Mengapa Allah melindungi Daud? Karena Daud cinta Tuhan. Dimanapun Daud berada, kecapi selalu berdentang dengan merdu. Artinya, dia selalu memuji Tuhan. Bahkan yang namanya Daud, ibadah itu nomor 1. Ibadah itu harus dilakukan dengan baik. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Keinginan Daud berada di rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Daud tidak kepingin berubah setia karena tua, karena mungkin tidak mampu berjalan ke rumah Tuhan. Daud berdoa bahwa seumur hidupku aku kepingin hidup di rumah Tuhan. Untuk apa? Menikmati kebaikan Tuhan. Nah, orang yang setia pada Tuhan, orang yang setia pada ibadah dengan kesungguhan hati, akan selalu menikmati kemurahan Tuhan. Itulah sekelumit cerita tentang hebatnya Daud yang berlindung dalam perlindungan Tuhan. Lalu, apa relevansinya pengalaman Daud di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 4 dalam kehidupan kita saat ini? Saat ini dunia dicekam dengan COVID-19 yang mengakibatkan ketakutan, menimbulkan kecurigaan. COVID-19 seolah-olah ingin mencabik-cabik tubuh kita. Ditambah dengan berita-berita yang makin menakutkan. Ditambah dengan berita-berita OTG, orang tanpa gejala. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 2 dan 3, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Cara Daud lah yang harus kita tiru, yaitu lari kepada Tuhan. Temukan terang yang mengalahkan segala ketakutan hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mencari Tuhan sama seperti wanita yang sakit pendarahan mencari Tuhan dengan imannya. Bukan sekedar berdoa, Bapak dan Ibu, bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar datang ke gereja, tetapi gunakan rohmu. Karena Tuhan minta kita datang dengan roh
dan kebenaran. Roh dan kebenaran inilah yang membawa iman kita untuk datang ke rumah Tuhan. Roh dan kebenaran inilah yang akan membawa kita berhasil di dalam membaca Alkitab dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, dengan ketemu Yesus, penyakit itu akan disembuhkan. Kekurangan ketemu dengan Yesus, maka kekurangan akan lenyap karena Yesus mencukupi segala kebutuhan kita. Permasalahan hidup, ketemu Yesus, maka permasalahan hidup akan selesai karena Yesus adalah terang dunia. Hiduplah dalam perlindungan Allah, maka kegelapan dunia tidak akan hinggap di dalam kehidupanmu. Pengalaman Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Mari kita mencari perlindungan Allah dan menggunakan resepnya Daud ini dengan mengatakan Tuhan adalah terangku. Kalau kita ketemu dengan terang Tuhan, maka keselamatan ada di dalam hidup kita. Kalau kita ketemu dengan terang Tuhan, kepada siapakah kita harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajar kami untuk menggunakan pengalaman Daud yang setiap ada permasalahan hidup, dia lari kepada Engkau, berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk berani seperti Daud, menggunakan Engkau lebih dari segalanya, sehingga ada jawaban dari setiap doa kami. Meteraikan firman-Mu dan jadikan benih firman-Mu ini tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jemaat GBS Haleluya Palur sudah diizinkan untuk ibadah tatap muka. Maka kepada jemaat yang hari ini belum hadir, mari saya undang untuk hadir. Supaya sama seperti Daud mengatakan diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku ada perlindungan yang luar biasa. Kepada Bapak Ibu yang senang dengan ibadah online, monggo silakan. Dan nanti kalau ibadah online ini Bapak Ibu senang, tolong di like, lalu di share kepada teman lain. Supaya teman-teman lain mendapatkan berkat-berkat sama seperti kita. Jangan lupa protokol kesehatan. Ya, jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan kalau akan masuk ke rumah ataupun ke gereja. Sehingga kita belajar bersih agar COVID-19 tidak ada di dalam tubuh kita. Amin. Mari kita akhiri. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk kesembuhan teman-teman kita. Kita akan berdoa untuk pemulihan teman-teman kita. Dan kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan pulang Tuhan. Namun sebelum kami pulang atau mengakhiri ibadah online ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan. Kau tetap berikan kesehatan yang sempurna. Kau tetap berikan hikmat, akal budi dari surga. Sehingga Pak Jokowi
dapat memimpin bangsa Indonesia dengan kebijakan. Berkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Berkati Tuhan dengan keteguhan hati. Walaupun banyak hoak, walaupun banyak yang mengganggu, mengacau, tetapi Tuhan tetap berikan kemenangan di dalam mengatur bangsa dan negara kami. Berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para bupati dan wali kota, berkati para camat, berkati para lurah, berkati RW dan RT Tuhan. Karena mereka adalah pemerintahan bangsa dan negara kami. Maka dengan Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, bangsa kami jadi tenang. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Kami berdoa untuk Olen. Kami berdoa untuk Pak Sarjono. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Haryanto. Kami berdoa untuk Mbah Hadi. Kami berdoa untuk Mbah Darto dan Bude Marto. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk mereka-mereka yang mohon dipulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito. Kami berdoa untuk Pak Endro. Kami berdoa untuk Pak Yusuf. Untuk Pak Supri. Untuk Pak Sutrisno. Untuk Pak Kadir. Untuk Koho. Untuk Pak Martono. Untuk Pak Marsudi. Dan untuk Pak Warto. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, iman mereka Kau jamah. Sehingga mereka telah dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Bambang Suwito, untuk Ibu Happy, untuk Ibu Winyo, untuk Ibu Hartanto, untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk Ibu Titi, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Sar, untuk Ibu Omi dan Feni. Jamah Tuhan dengan jamahan kemurahan-Mu. Sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk cucu kami Luciana Agatha Larasati Nugroho yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Kami berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Jakarta Fakultas Psikologi. Dan kami berdoa untuk Markus yang akan masuk ke ISI Solo. Tidak ada perkara yang mustahil. Sementara kami berdoa, iman mereka Tuhan Kau jamah. Sehingga mereka telah diterima di Udayana, di UNJ, dan juga di ISI Solo. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai dan memberkati doa-doa kami. Kau kabulkan seruan doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah ini Tuhan. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Namun Kau akan menyertakan berkat-berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.